Jadi sebelumnya saat datang di sana, Ayon yang melihat Jungyeon tentu sangat kecewa. Gak nyangka kalau orang yang dianggapnya sebagai kakak ini sangatlah kejam. Makanya si Jungyeon gak ada pilihan selain membakar tempat itu daripada kena marah si Sehe. Namun dalam kondisi mereka gak mungkin selamat, tiba-tiba sosok misterius muncul yang gak lain adalah Tae-sik, membuat mereka sangat terkejut. Ya, sebelumnya saat mobilnya jatuh di jurang, Tae-sik ternyata berhasil pergi sebelum mobilnya meledak, di mana ia yang ditemukan oleh dokter kemarin akhirnya selamat, tepat saat anak-anaknya diberitakan sebagai pembunuh. Makanya sekarang ia bisa ada di sana, membuatnya sangat sedih. Andaikan ia lebih cepat, mungkin si Bejo gak akan berakhir seperti itu. Alhasil, dengan mobil Tae-sik yang ada di belakang gedung, mereka pun selamat dari kebakaran itu. Yang pasti, si Sehe sangat kecewa kepada Jungyeon. No. Ia pun memberinya kesempatan terakhir untuk membunuh Ayon bagaimanapun caranya. Sementara mereka hanya bisa menangis melihat Bejo sudah tidak bernyawa. Dan Tae-sik hanya bisa minta maaf. Tapi Ayon justru menyalahkan diri sendiri. Padahal ia sudah berjanji untuk melindungi semuanya. Tapi mengapa berakhir seperti ini? Nah, berita kematian Kang Man pun lagi-lagi dikaitkan dengan kasus pembunuhan berantai itu. Tapi sebagai istri presiden, Markona tentu tahu kalau itu ada hubungannya dengan Sehe. Apalagi ia juga tahu bahwa orang-orang yang dibunuh itu adalah bagian dari adopsi anak tersebut. Jadinya Sehe pun jujur atas apa yang dilakukannya, termasuk tujuannya. Lagian Markona sudah gak dapat mundur karena bibit dari presiden sudah ada di janin putrinya. Hanya saja protes dari Markona membuat Sehe sempat kesal, melampiaskannya sendiri di depan cermin. Namun itu malah mengingatkannya dengan masa kecilnya. Di lain sisi, Tae-sik mengajak Ayon untuk berhenti saja. Setidaknya mereka yang tersisa bisa selamat. Namun Ayon menolak. Selain dendam, ia juga gak ingin ada korban lagi seperti mereka. Karena itu, besoknya mereka pun menemui sang dokter yang ternyata selama ini mengumpulkan banyak senjata dari uang yang didapatkannya. Tujuannya untuk membantu mereka saat dibutuhkan. Nah, 7 hari sebelum saya menjalankan puncak dari rencananya, beberapa orang tua yang dulu mengadopsi anak mendapatkan surat aneh. Ya, entah apa rencana si Sehe, tapi pastinya ada ortu yang setuju, ada juga yang menolak. Salah satunya dokter bernama Ija yang sayang kepada putranya. Tapi pihak dari Sehe menjelaskan kalau anak itu sudah cacat sejak lahir, makanya sekarang lagi cedera dan gak bisa meraih impiannya sebagai pemain baseball profesional. Di lain sisi, berkat Ayon yang ini, mereka pun berhasil menemukan rumah rahasia si Sehe, di mana tengah malamnya, Tae-sik pun menerobos masuk. Ya, Tae-sik berhasil mengambil ponsel salah satu penjahat, tapi sialnya ia malah bertemu Jungyeon. Alhasil, mereka pun bertarung, namun Tae-sik berhasil melepaskan diri. Dengan begitu, Udin pun meretas ponsel tersebut dan menemukan apa yang direncanakan si Sehe, membuat mereka sangat terkejut. Mengapa bisa Sehe meminta pengembalian anak dalam jumlah yang banyak? Padahal biasanya nih, orang tualah yang meminta pengembalian itu. Nah, dari daftar tersebut, mereka menemukan 2 anak yang belum setuju dikembalikan. Selain anak dokter Ija sebelumnya, ada juga Ibu Siti yang sangat sayang kepada putrinya. Karena itu, Udin pun meretas ponsel si Siti untuk mengetahui keberadaannya, di mana Siti dan suaminya memeriksakan anaknya ke dokter, yang ternyata anaknya itu menderita penyakit kronis dan harus menerima suntikan khusus yang biayanya tuh mencapai 1 miliar. Membuat mereka bingung karena meskipun kaya tapi nggak punya duit segede itu. H-3, Sehe mengundang dokter Hija dan putranya ke acara podcast ibu dan anak, di mana dokter Ija pun cerita bagaimana putranya bisa cedera bahu ketika latihan. Dan Sehe sebagai ibu baik di hadapan media mendukung kasih sayang itu sebagai bentuk cinta terbesar seorang ibu. Namun saat medianya pulang, ya, Sehe mulai membujuk dokter Ija untuk mengembalikan anak tersebut. Toh Ija dapat menukarnya dengan anak baru atau uang. Membuat Ija sangat terkejut, gak habis pikir mengapa ada yang seperti itu di dunia ini. Setelahnya, Ayon pun menemui Ibu Siti, membujuknya dengan tawaran yang sama. Dan mereka yang mendengar semua itu tentu sangat marah, utamanya Ayon yang ini.
Nah, ketika di rumah, anak ibu Siti minta maaf karena telah menyusahkan sang ibu, membuat Siti seketika menangis. Karena ia benar-benar sayang kepada putrinya meskipun tidak sedara. Suaminya sih kepikiran dengan pengembalian itu, namun Siti tentu marah karena ia sama sekali nggak mau mengembalikannya apapun yang terjadi. H-1, Ayon dan Tesi ke rumah ibu Siti menunjukkan bagaimana anak-anak itu dibunuh setelah dikembalikan. Dan Ayon sebagai satu korban selamat meminta mereka bekerja sama. 제가 지금 이렇게 살아있는 것처럼 은조도 다른 아이들도 계속 살아갈 수 있도록. Nah, hari H pun tiba. Dokter Ija dan suaminya ternyata setuju mengembalikan anaknya. Alasan mengajaknya camping tanpa adanya ponsel. Sementara mereka segera berangkat sesuai rencana, meminta Ayon yang ini menjaga Siwo. Gak berapa lama sampailah para orang tua di sebuah tempat yang disediakan si See, membuat penjahat ini semakin menunjukkan wajah mak lampirnya. Namun, ya, itu mengingatkannya atas masa lalunya yang menjadi alasan mengapa ia jahat begini. Jadi dulu ia hidup bahagia, bisa hidup bersama sang ibu meskipun ayahnya gak jelas kemana. Namun saat camping waktu itu, entah karena apa ibunya alasan ngambil sesuatu di mobil tapi gak pernah kembali lagi. Alhasil, Sehe pun terpaksa tinggal di panti asuhan, tapi karena kecerdasannya yang dapat meraih beasiswa itu malah membuat anak lain iri. Jadinya ia pun selalu dibully, bahkan dihajar habis-habisan. Dan karena itu dendamnya semakin menjadi-jadi. Bahkan suatu malam ia ingin membunuh anak-anak tersebut.